Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu berupa Project Citizen. Jadi pertama, apa itu Project Citizen? Jadi Project Citizen adalah satu instruksional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil atau civil society. Jadi instruksional yang berbasis masalah ini adalah kuncinya, gitu ya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melibatkan secara aktif masyarakat sipil yang dalam hal ini adalah mahasiswa untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi keluarga negara demokratis yang bertanggung jawab. Hasil akhirnya adalah berupa tawaran solusi dan tindakan langsung, baik step maupun berdasarkan peran masyarakat atas solusi yang ditawarkan tersebut. Nah, catatan, untuk menunjang objektivitas, gunakan pola pikir riset atau penelitian secara berjenjang. Akan lebih baik jika mahasiswa mampu menjabarkannya secara diagramatis. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi telusurilah informasi mengenai pokok bahasan mata kuliah kewarganegaraan, yaitu yang pertama identitas dan integrasi nasional. Ini sudah saya bagi kelompoknya ya, kelompok 1 dan 6 membahas ini. Kemudian kelompok 2, 3, 7 membahas pelaksanaan demokrasi Indonesia. Kemudian kelompok 4, 8, 9 membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian kelompok 5 dan 10 membahas wawasan Nusantara dan bela negara. Identifikasilah masalah yang terdekat dengan lingkungan kita, ya, dengan lingkungan Anda, identifikasi. Kemudian jabarkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak berkarakter yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Artinya, eh, rasanya kita tidak perlu terlalu jauh dalam mencari menelusuri permasalahan ya. Kita bisa mencari masalahan dari yang terdekat kita saja. Kedua, memilih masalah, ya, kemudian musyawarahkan secara demokratis, yaitu musyawarah mufakat. Pilihlah masalah yang akan dibahas, dijabarkan, dan disajikan dalam Project Citizen ini. Tentunya kita harus mempertimbangkan akurasi dan kemudahan dalam mengumpulkan data dan informasi. Ketika mengumpulkan data informasi, ini studi teoritis, ya. Silakan diskusi dan tentukan data apa yang dibutuhkan dan informasi apa yang mendukung analisis masalah. Jadi dalam kelompok kecil untuk menelusuri data dan informasi ini. Ini untuk teknisnya silakan saat kembangkan sendiri. Kemudian yang keempat, menganalisis data dan informasi ke dalam pembahasan, yaitu bab 4. Kelima, menyajikan solusi dan tindakan. Ini bab 4 ya. Jadi kita cukup 1 sampai 4 bab. Jadi format laporannya sebagai berikut. Ukuran kertas A4, font Arial 11 pt, spasi 1,5, jarak kiri kanan atas bawah sebagaimana standar. Biasanya Anda membuka di Word gitu kan, ada substandard gitu ya. Kemudian kelengkapan isi adalah cover, kata pengantar, daftar isi bab 1 sampai 4 dan daftar pustaka. Kemudian di bagian bawah daftar isi Anda sertakan daftar pembagian tugas dalam satu kelompok. Ya, ada NPM, nama, kemudian dia bertugas sebagai apa dalam penulisan makalah ini. Kemudian jumlah halaman, ini penting, makanya saya highlight merah. Jumlah halaman bab 1 sampai 4 minimal 30 halaman. Di sini saya ingin menekankan bahwa penyelesaian penelusuran masalah, kemudian penelusuran teori dan data, kemudian penyelesaian atau usulan solusi dan tindakan ini harus bisa dibahas secara argumentatif gitu ya. Artinya tidak hanya singkat-singkat berdasarkan sekilas-sekilas. Anda harus betul-betul merenungi ya, bermuhasabah ya, kemudian menulis apa yang
Anda ingin solusikan di situ. Kemudian setelah daftar pustaka, ingat setelah daftar pustaka, lampirkan handout presentasinya. Batas slide presentasi saya rasa 10 halaman cukup ya, maksimal ya. Maksimal 10 slide cukup ya. Dan ada notulensi presentasi dari pembahas. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini notulensi presentasi ini silakan ketua kelas membuatkan formnya ya. Kemudian cover harus sama satu kelas. Meliputi tugas Project Citizen, terus judulnya, terus ada logo UPN, kemudian nama kelompok dan NPM, kemudian ada nama kampus dan tahun 2025. Nah, catatan tambahan. Bab 1 pendahuluan. Ini menyajikan latar belakang masalah, tujuan, dan sasaran makalah. Jadi tujuan dan sasaran makalah ini bukan tentang Project Citizen. Ini seringkali mahasiswa banyak yang salah. Tujuan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas Project Citizen. Itu salah, ya. Jadi tujuan makalah ini adalah untuk bla 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 bla, itu terkait dengan permasalahan Anda, gitu ya. Jadi bukan tentang menyelesaikan tugas Project Citizen, bukan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, atau bisa jadi tinjauan teori atau apapun, yang menyajikan teori yang relevan terkait masalah yang diakhiri dengan peta teori. Jadi Anda sajikan teori yang relevan terkait masalah Anda, ya, ya, kutipan-kutipan dari para ahli gitu ya. Silakan Anda kumpulkan dan sajikan dalam tinjauan pustaka. Kemudian akhiri tinjauan pustaka ini pada bagian akhir bab 2 itu adalah peta teori, bisa berupa tabel, diagram maupun gambar yang cukup representatif yang menggambarkan dari teori Anda. Kemudian bab 4 pembahasan, menyajikan kaitan antara teori yang sedang terjadi. Saya ulangi, menyajikan kaitan antara teori dengan yang sedang terjadi. Penelusuran dan pencarian benang merah secara argumentatif perlu dibangun pada bab ini, sehingga semestinya bab ini lebih panjang dari bab-bab lainnya. Jadi Anda tumpahkan di situ pembahasannya pada bab 3. Kemudian bab 4, solusi dan tindakan. Menyajikan solusi yang ditawarkan serta tindakan yang diusulkan. Solusi merupakan saran argumentatif yang bisa berperiode waktu, ya, contoh misalnya jangka pendek, menengah, jangka panjang, atau berdasarkan peran, misalnya masyarakat, pemerintah, para penegak hukum, kemudian eh, pemerintah yang dimaksud pemerintah daerah, kabupaten, dan sebagainya. Silakan. Ini bebas, ya. Solusi merupakan saran argumentatif. Kemudian untuk usulan tindakan, nah, ini perhatikan, untuk usulan tindakan harus menyertakan tindakan Anda sebagai mahasiswa. Dalam kurun saat ini, ya, belajar sampai dengan lulus nanti, atau Anda agak extend dikit ketika kerja, apa yang Anda lakukan. Seperti itu ya. Ini catatan tambahan perlu di highlight. Kemudian begini, teknis presentasi. Jadi tiap kelompok membuat video presentasi maksimal 10 menit. Saya ulangi, maksimal 10 menit. Video seperti ini pun cukup. Ya. Kenapa saya mewajibkan membuat video? Agar presentasinya itu tercakup dalam 10 menit ini cukup, mengingat keterbatasan waktu kita. Gitu ya. Kemudian video akan diputar di kelas pada 5 dan 12 Juni. Ini 5 kelompok per sesi, nanti akan diundi urutannya. Gitu ya. Ingat, video maksimal 10 menit, lebih-lebih dikit gak apa-apa, tapi asal semua materi Anda tercakup. Gitu ya. Lebih dikit itu ya akhirnya mentok sampai di bawah 12 menit lah, gitu ya, supaya kita tidak terlalu kepanjangan waktunya. Nah, ini adalah penyaji dan pembahas. Penyaji, ini misalnya kelompok 1, pembahasnya kelompok 5. Tugas pembahas apa? Memberikan pertanyaan seputar sajian presentasi selama 20 menit dan membuat notulensi. Nah, notulensi ini nanti
ditulis oleh pembahas, ya sekali lagi notulensi ini ditulis oleh pembahas, nanti setelah ditulis oleh pembahas, filenya dikirim kepada kelompok penyaji untuk dilampirkan dalam tugas makalahnya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi, sekali lagi, pembahas tugasnya memberikan pertanyaan dan menghidupkan diskusi seputar sajian presentasi selama 20 menit, kurang lebih, dan membuat notulensi untuk ditampilkan pada laporan dari penyaji. Dan urutan presentasi penyaji akan diundi. Jadi, eh, presentasinya 10 sampai 5 sampai 12 menit lah maksimal. Kemudian slide presentasi katakanlah maksimal 10, jangan panjang-panjang dan tidak perlu di awal kami kelompok A dengan nama mahasiswa ini itu tidak perlu. Ya, langsung ke inti masalah, ya, apa namanya latar belakang masalah, tujuan sasaran, kemudian langsung dibahas dan solusi tindakannya secara singkat. Baik, selamat bekerja. Jika ada pertanyaan nanti akan kita bahas di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.